Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video menarik, ya, perdebatan atau diskusi antara Guru Gembul dengan tim dari Robitoh Alawiyah yang diwakili oleh Gus Wafi dan Pak Syahab. Jadi diskusi di tempatnya Robitoh Alawiyah dan Guru Gembul hadir di situ untuk berdebat, berdiskusi soal masalah habaib yang sekarang lagi rame itu. Saya ingin mengulas video ini. Saya tidak akan masuk ke dalam pembahasan nasabnya, ya, atau habaibnya. Itu bukan ilmu saya dan saya tidak pahami itu karena itu menyangkut ribuan kitab yang harus dibaca. Saya mereview logikanya saja, ya. Saya menganalisis pikiran-pikiran aja di antara berdua ini yang ternyata banyak masalah ditemukan pada Guru Gembul. Mari kita ikuti videonya. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaroini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah Al-Hawasus Salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah Khabarus Shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama Khabarul Mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Nah, ditanya pengertian ilmiah, itu Gus Wafi di sini sudah bagus menjawabnya dari perspektif Islam. Gus Wafi mengutip kitab Lawami'ul Anwar karangan seorang ulama namanya Imam Al-Safaroini. Yang menarik adalah di situ dijelaskan 3 derajat ilmu, 3 derajat kebenaran atau tradisi ilmiah itu. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang sehat, yang normal, yang menyaksikan sebuah peristiwa lalu dikabarkan kepada orang lain berdasarkan pengamatan panca indera itu. Yang kedua adalah kebenaran khobarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat, kebenaran yang disampaikan oleh nabi dengan mukjizat. Yang ketiga adalah khobarul akli, kebenaran akal, ya, yang logis, rasional dan masuk akal. Nah, yang menarik adalah ini sebenarnya, ya, definisi ilmiah yang sangat kuat, yang sangat logis, rasional, sekaligus betul-betul dari tradisi Islam, di mana kebenaran itu dimasukkan, ya, ukuran kebenaran itu di situ ada khobar dari nabinya. Kalau yang tadi hawasiyah, indrawi, kemudian ilmiah, itu kan dunia barat dengan dunia Islam sama. Tapi ada kriteria kebenaran dari Nabi, kabar dari Nabi, kita yakini kebenarannya, apalagi dikuatkan dengan mukjizat. Nah, itu adalah kebenaran versi Islamnya, gitu. Jadi ini pegangan buat kaum muslimin. Dan ini Imam Al-Safaroini ini bagus sekali mendefinisikan kebenaran ilmiah seperti itu. Menurut saya ini yang harus dipegang oleh umat Islam, definisi kebenaran seperti ini. Kita lanjut apa yang ditanggapi oleh Guru Gembul. Kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Kalau ngambilnya dari kitab, maka itu adalah termasuk historiografi tradisional. Itu bukan ilmiah dan tidak akademisi. Ini pernyataan yang ngaco, gitu. Pertama, ya, historiografi tradisional itu adalah karya-karya sejarah, historiografi yang ditulis secara tradisional, ya, yaitu apa cirinya? 1, tanpa rujukan, tanpa sumber. Hanya ilmu yang ada di kepala seorang penulisnya, bisa seorang pujangga, seorang sastrawan, atau seorang ulama. Kapan itu? Ya, sekitar abad 17 ke belakang, ketika tradisi ilmiah, ya, tradisi akademik belum tumbuh di dunia modern. Maka itu disebut historiografi tradisional. Tapi itu belum tentu salah dan belum tentu tidak akademik, karena tradisi keilmuan saat itu, ya, abad 17 ke belakang itu begitu, ya, lebih banyak lisan, ditradisikan oleh lisan, makanya ada tradisi lisan. Yang kedua, belum ada kata ilmiah dalam pengertian modern, apalagi disyaratkan adanya rujukan, adanya sumber sebagai tradisi ilmiah. Nah, tradisi penulisan kitab di kalangan para ulama Islam tidak begitu, bukan historiografi tradisional. Para ulama Islam dulu itu menulis selalu mengutip para ulama sebelumnya, apalagi pada zaman keemasan Islam, di mana tradisi ilmiah, tradisi ilmu sangat hidup, berkembang, bahkan menginspirasi dunia barat. Modernitas barat sekarang, apalagi dalam ilmu hadis, coba lihat keketatan menguji kredibilitas sumber informasi, sumber ilmu melalui matan dan sanad yang panjang itu. Para perawi itu diuji kredibilitasnya, kejujurannya, suka bohong atau tidak, suka berdusta atau tidak, bahkan penampilannya sehari-hari. Kalau tidak menunjukkan seorang yang kredibel, misalnya berpakaian compang-camping seadanya, atau bahkan diceritakan dalam ilmu hadis bila memakai sendal itu apa ya, beda warna, dalam bahasa Sundanya singsirangan, ya, sisirangan, itu sudah menurunkan derajat hadis yang diriwayatkannya. Artinya kredibilitasnya rendah, apalagi misalnya makan sambil berdiri, apalagi pernah mencuri, pernah berdusta, berbohong, sudah itu gugur itu riwayatnya, itu yang dikenal sebagai pendusta gitu. Nah, itu kualitas mengukur sumber sejarah, sumber informasi begitu. Sekali lagi, tradisi akademik, tradisi ilmiah itu sudah bagian dari tradisi para ulama di dalam sejarah Islam.
Nah, jadi sebetulnya di dalam tradisi Islam, sejarah Islam tuh nggak ada historiografi tradisional, tuh nggak ada. Historiografi tradisional itu hanya ukuran Barat dalam menilai otoritas atau kredibilitas sebuah sumber. Mengapa? Karena tradisi Barat yang disebut ilmiah itu hanya disebut ilmiah bila ada kutipan, bila mengutip sumber, bila ada rujukan. Itu tidak salah sebagai sebuah tradisi ilmiah, tapi dalam Islam nggak bisa begitu. Karena ada ilmu yang sifatnya ilham, ada kebenaran yang sifatnya wahyu. Para nabi itu wahyu, kan begitu. Ada yang dari perenungan kemudian muncul inspirasi ilmu yang banyak dituliskan. Itu kan bisa benar, dan banyak yang benar. Karena perenungan itu lebih dalam daripada tradisi ilmiah sebetulnya, ya, yang disebut dengan imajinasi itu. Tapi imajinasi juga baru hanya sifat pikiran. Tapi kalau perenungan itu sudah melibatkan hati atau kolbu atau zauq dan sebagainya, sehingga kebenarannya lebih mantap, lebih dalam daripada kebenaran tradisi ilmiah, daripada kebenaran hanya mengutip orang lain, buku orang lain yang ditradisikan dalam tradisi akademik Barat, gitu. Jadi di sini Guru Gembul tuh nggak ngerti apa itu historiografi tradisional. Makanya karena itu adalah tradisi Barat dalam mengukur kredibilitas sebuah sumber yang harus ada rujukannya dan sumbernya. Sedangkan para ulama, para pujangga, para sastrawan di Asia Tenggara abad 17 ke belakang itu belum ada tradisi ilmiah seperti itu. Maka mereka menulis berdasarkan pengetahuannya, ya, berdasarkan tradisi lisan, apa yang mereka dengar, mereka belajar pada seseorang, pada gurunya dan sebagainya. Lalu dituliskan menjadi naskah-naskah kuno, menjadi naskah-naskah, menjadi kitab-kitab, ya, menjadi buku-buku klasik. Tapi itu bukan arti tidak ilmiah. Karena begitulah ilmiah saat itu pengertiannya. Nggak bisa diukur oleh tradisi akademik Barat modern atau tradisi ilmiah modern yang harus selalu mensyaratkan kutipan, rujukan, dan sumber itu. Jadi itu sebetulnya bukan hanya salah, tapi sudah melecehkan para ulama yang dulu menulis ribuan kitab, ya, di dunia Islam. Lalu oleh Guru Gembul disebut sebagai historiografi tradisional yang tidak akademis, yang tidak ilmiahnya. Salah sekali, itu fatal itu. Menyatakan bahwa kitab-kitab para ulama yang ditulis ribuan tahun dalam tradisi ilmiah dan keemasan dunia Islam, yang tradisi keilmuan Islam itu menginspirasikan tradisi akademik Barat, disebut kemudian tidak ilmiah atau tidak akademik. Ini gara-gara Guru Gembul di pikirannya yang tahunya hanya tradisi ilmiah Barat. Akhirnya dangkal dalam memahami ilmiah atau tradisi ilmiah. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Teologis itu adalah ilmu-ilmu yang menyangkut ketuhanan. Kalau dalam filsafat, ya filsafat ketuhanan. Nanti hubungannya dengan kosmologi, misalkan penciptaan alam semesta dan sebagainya. Kan dalam Islam itu ilmu itu banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu sejarah, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu hadis, ilmu tafsir Quran dan sebagainya. Nah, teologis ini hanya membicarakan tentang Tuhan. Jadi tidak semua kitab dalam Islam itu teologis, enggak. Tergantung ilmunya apa yang dibahas dan diterangkan dalam kitab itu. Teologis itu hanya kitab-kitab yang membahas tentang ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, Tuhan dengan alam semesta, itu baru kitab teologis. Kalau kitabnya fikih ya bukan teologis. Kalau kitabnya tentang tafsir bukan teologis. Kalau kitabnya tentang ilmu, definisi ilmu, ya bukan teologis. Teologis itu apa? Dia memakai istilah umum yang dari Barat, yang kesannya keren, padahal tidak tepat. Yang kedua, sebetulnya kata-kata teologis itu oleh umat Islam ya tidak perlu banyak diucapkan. Karena teologis itu sebetulnya dari Barat, sama dengan fundamentalisme. Pemahaman tentang dasar-dasar Islam. Fundamentalisme sendiri diambil dari tradisi Kristen ya di Barat yang harus berpegang teguh kepada Bible. Sementara di Islam, keyakinan teguh pada kitab suci Al-Quran itu kan keharusan. Bukan fundamentalis. Itu keimanan. Sehingga mereka yang teguh berpegang kepada teks Al-Quran dan hadis Nabi dikatakan fundamentalis, salah. Karena fundamentalisme itu kesannya pasti buruk, pasti negatif. Kesannya dekatnya dengan radikalisme. Sementara fundamentalis dalam beragama, dalam Islam itu harus justru. Beragama itu harus fundamentalis, bahkan harus radikal. Rocky Gerung itu pernah mengatakan begitu. Beragama itu harus radikal. Kalau beragama setengah-setengah namanya apa? Ya munafik, kan begitu. Jadi itu pemahaman teologis yang salah dari Guru Gembul, karena dia ingin gaya-gayaan memakai istilah Barat asing yang nomenklaturnya, istilahnya itu nggak tepat buat menggambarkan tradisi Islam atau diskusi di dalam masyarakat Muslim. Yang tepat itu sebut saja ilmu tauhid atau akidah, bukan teologis sebetulnya. Tapi karena teologis itu sudah menjadi bahasa lain dari ketuhanan, dari tauhid, disebutkan saja teologis.
Padahal kata teologis itu tidak selalu tepat ketika menggambarkan keilmuan Islam. Tidak tepat disandingkan dengan tauhid atau akidah. Beda gitu. Kenapa? Karena teologis itu hanya ilmu. Teologi itu ilmu, ilmu ketuhanan. Tapi kalau dalam Islam, tauhid itu nggak bisa hanya ilmu, keyakinan. Prinsip dan keyakinan yang harus dipegang. Maka penerapan kata teologi bagi tauhid nggak tepat. Ada akar yang hilang di situ. Itu ya kesalahan umum di masyarakat muslim dan di dunia akademik di Indonesia. Kata-kata teologis sering dipakai untuk membahas, menggambarkan ketuhanan dalam Islam, tauhid dalam Islam, akidah dalam Islam. Tidak tepat memakai kata teologi itu, maka hindari saja kalau bisa. Selama ada nomenklaturnya dalam bahasa Indonesia atau dalam keilmuan Islam. Itu yang bagus. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, Monggo. ini ilmiah versi siap. saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Yang ketiga ini, Guru Gembul diminta bagaimana coba terangkan definisi ilmiah menurut Pak Gembul atau versi Pak Gembul. Lalu dia bilang, oh iya ini bukan menurut saya, ini konsensus. Lah emangnya tradisi ilmiah dan tradisi akademik dalam Islam itu bukan konsensus? Apakah tadi kutipan dari Imam Al-Safaroini itu bukan konsensus? Itu konsensus di masyarakat muslim. Konsensus di kalangan para ulama. Jadi mengatakan konsensus itu hanya ada dalam tradisi ilmiah, dalam Islam nggak ada, itu kan salah, jadi ngaco. Padahal tradisi keilmuan Islam, ya umurnya ribuan tahun jauh lebih panjang daripada tradisi di Barat. Nah, Guru Gembul ini akibat dari sangat barat oriented, akhirnya begitu. Tradisi ilmiah yang ada dalam Islam disebutnya bukan konsensus. Kan kesannya jadi ke situ. Tapi kalau dia memakai pengertian barat, ini konsensus gitu. Sementara kalau kita ukur bandingkan konsensus keilmuan yang sudah mentradisi di dunia Islam, kan ratusan tahun lebih tua dan lebih lama dari tradisi ilmiah yang ada di Barat. Bahkan tradisi Barat sendiri itu mengadopsi tradisi ilmiah yang diberikan, disumbangkan oleh dunia Islam. Itu kan sudah pengetahuan umum sejarah yang orang semuanya sudah pada tahu. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Itu kan makin kentara. Dia hanya mereferensi kepada tradisi ilmiah Barat. Lalu dipakai dalam diskusi soal nasab atau soal sejarah Islam. Nah, di sini nanti banyak nggak nyambungnya itu. Dia bilang ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Itu definisi dari mana? Oke lah, bukan definisi. Wawasan dari mana? Dalam tradisi Barat. Kalau dalam Islam bukan itu. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan, ilmu itu adalah apa-apa yang kau amalkan. Ilmu itu adalah pengetahuan yang menjadi amal, yang terbawa sampai ke akhirat, menyelamatkan diri di yaumil hisab nanti. Karena ilmu itu akan dihisab. Kan gitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ilmu itu apa yang diamalkan, yang menjadi amal. Untuk meningkatkan kesolehan, ketakwaan, dan kemusliman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu berdimensi iman, dan iman dengan ilmu tidak bisa dilepaskan. Nah, Guru Gembul ilmunya memakai tradisi Barat yang nggak nyambung. Dan sebetulnya yang disebutkan ilmu oleh Guru Gembul sebagai sistem pengetahuan itu bukan ilmu. Dalam Islam itu ilmu itu memiliki definisi sendiri yang berbeda. Karena definisi ilmu itu, ya tadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu yang diamalkan, berdimensi amal, mengandung amal, ada konsekuensi amal. Jadi ilmu kita, ya pengetahuan kita yang tidak menjadi amal, dalam Islam namanya bukan ilmu, tapi hanya wawasan saja, hanya pikiran saja, hanya pengetahuan saja. Ilmu itu ada dimensi ruhaninya, dimensi imannya. Yang kedua, ilmu itu kan dalam Islam adalah an-nur, cahaya. Makanya dalam Islam itu orang yang berilmu itu makin tinggi kesolehannya, ketakwaannya, imannya. Karena dalam ilmu itu ada dimensi religiusnya, ada dimensi ruhaninya. Beda dengan pengetahuan, dengan wawasan, pikiran yang ada dalam tradisi Barat. Itu sekuler, murni otak saja. Tidak ada hubungannya dan konsekuensi keimanannya. Wah, ini kalau diperluas lebih dalam lagi gitu. Jadi ilmu dalam Islam beda ilmu menurut bahasa Indonesia dan atau sains dalam pengertian Barat. Beda sekali. Dalam bahasa Indonesia itu netral, dalam sains Barat itu sekuler, dalam Islam itu ilmu itu ada dimensi spiritualnya, ada dimensi keimanannya, tidak sembarangan. Makanya setiap orang punya wawasan, setiap orang bisa punya wawasan, setiap orang bisa banyak pengetahuan, tapi tidak semua orang berilmu. Di situ bedanya. Ilmu itu lebih anugerah Allah, pencerahan kepada pikiran, hati, dan iman sehingga meningkatkan ketakwaan, kerendah hatian, dan kesadarannya kepada Tuhan. Ilmunya makin tinggi, keyakinannya kepada Tuhan makin tinggi, makin mendalam. Ilmu astronomi di Barat tidak pernah menyadarkan tentang kesadaran tentang Tuhan.
sejauh mana alam dideteksi, sejauh mana alam semesta dieksplorasi, bagi para ilmuwan barat itu tidak sampai kepada Tuhan, tidak menemukan Tuhan. Bahkan saya sering debat dengan mereka dalam grup Facebook orang-orang barat, dalam applied science atau science and religion. Itu kalau ngomong Tuhan di dalam membicarakan alam semesta, mereka pada ketawa, ditertawakan, karena kebanyakan ateis memang. Dan mereka menggambarkan alam semesta, astronomi, bintang-bintang, miliaran planet, nggak pernah tuh menyertakan Tuhan. Ya, ada yang menyebut God, it is the power of God, God Almighty dan sebagainya. Tapi hanya sebagian. Kebanyakannya tidak pernah menghubungkan logika, pengetahuan, wawasan tentang alam semesta itu dengan kesadaran Tuhan, dengan kesadaran agama. Jarang sekali orang barat begitu. Kenapa? Karena yang mereka miliki bukan ilmu. Nah ini, yang mereka miliki adalah pengetahuan dan wawasan tentang alam semesta. Kalau dalam Islam, alam semesta itu penuh dengan tanda-tanda keimanan, penuh dengan ilmu yang harus meningkatkan keimanan, penuh dengan ilmu yang mengabarkan kekuasaan Allah sehingga iman kita menjadi meningkat. Ya begitu bedanya. Jadi dari sini saja sudah ketahuan. Guru Gembul itu tahunya tentang tradisi barat saja, ya. Yang di dunia Islam, di masyarakat Muslim, pertama problematis, yang kedua sudah banyak dikritik oleh para intelektual, ulama dan cendekiawan Muslim. Saya banyak tulisan yang mengkritik tentang tradisi ilmu dan tradisi akademik barat, bahkan disiplin ilmu. Bagi saya nggak ada tuh disiplin ilmu itu. Ilmu itu dalam Islam itu menyatu, semuanya bersatu, saling mempengaruhi, satu kesatuan. Tapi kalau dunia barat dipisah-pisah menjadi disiplin-disiplin ilmu yang berbeda. Ya tidak ada salahnya, tapi ada konsekuensi, ya, keterpisahan ilmu yang kemudian menjadi masalah besar seperti sekarang. Makanya beberapa UIN, studi S3 di beberapa UIN sekarang melakukan pendekatan integrasi ilmu supaya satu topik, satu peristiwa, satu kasus topik penelitian itu didekati oleh berbagai disiplin ilmu, karena mulai disadari bahwa ternyata ilmu-ilmu itu integral, berintegrasi, saling berkait, saling tak terpisahkan. Memisahkan ilmu-ilmu menjadi disiplin ilmu itu membatasi hasil penelitian, mengkotak-kotakan penelitian sehingga hasil penelitiannya dangkal, tidak mendalam kalau tanpa integrasi ilmu. Tadi, kitab tadi itu masukkannya ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Mengutip kitab itu dasarnya adalah kepercayaan, bukan pengetahuan. Sehingga tingkat keilmiahan atau akademisnya rendah, tidak bisa dijadikan pegangan. Padahal yang namanya kepercayaan itu bukan hanya dalam tradisi Islam. Di dunia barat juga sama kepercayaan. Ketika Guru Gembul misalnya mengutip sumber-sumber, mengutip buku-buku barat, atau sebuah buku bacaan dari barat, dia percaya bahwa ini ilmiah akademik, karena dari barat penulisnya, dia percaya. Nah itu kan sama. Dia beriman, taklid kepada seorang penulis barat, pemikir barat. Sama dengan orang baca buku Karl Marx, buku-buku Nietzsche dalam filsafat, lalu buku-buku Max Weber, buku Anthony Giddens, buku yang lain-lainnya. Ketika orang membaca buku-buku dari barat, ya, buku-buku akademik, lalu dia percaya saja, berarti sama. Sama saja dengan kitab, apa bedanya? Buku-buku tradisi ilmiah barat tidak ada unsur keagamaannya, sehingga semakin banyak baca-baca buku barat, tidak ada peningkatan keagamaan, tidak menambah keyakinan. Beda dengan kita percaya kepada para ulama yang membaca kitab-kitab mereka, keimanan bertambah, kesadaran bertambah, penghayatan kepada agama bertambah. Nah, itu bedanya. Jadi banyak sekali nih kelemahan yang diungkap oleh Guru Gembul. Ya, saya menganalisis pikiran-pikiran aja di antara berdua ini, yang ternyata banyak masalah ditemukan pada Guru Gembul. Guru Gembul hanya tahu tradisi barat, sangat terpengaruh dan teracuni oleh pikiran barat yang disebut dengan ilmu dan tradisi akademik, tradisi ilmiah. Dia tidak mendalam penghayatannya kepada tradisi ilmu dalam dunia Islam, dalam masyarakat Muslim.